Halo Perkom Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan share mengenai informasi awal untuk rekrutmen calon ASN 2021. Nah, di sini saya mendapatkan slide dari Pak Teguh Wijinarko ya. Beliau adalah PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN-RB. Dia menyampaikan mengenai kebijakan pengadaan ASN 2021. Kita lihat slide-nya. Ini outline-nya, kebijakan pengadaan ASN, mekanisme pengadaan ASN, tim Paselnas 2021, progres perencanaan dan pengadaan CASN 2021, dan penutup. Nah, beliau menyampaikan kondisi gambaran ASN saat ini, yaitu PNS di Indonesia jumlahnya 4.121.176 yang terdiri dari pejabat struktural, teknis, guru, dan pelaksana. Seperti ini, nanti teman-teman bisa baca sendiri untuk slide-nya ya. Saya akan berikan slide-nya nanti di kolom deskripsi. Kemudian ini arah kebijakan pengadaan ASN. Ini arah kebijakannya mulai dari RPJM 1, RPJM 2, 3, dan 4. Nanti di tahun 2024 rencananya Smart ASN ya. Oke, kemudian yang dimaksud ASN itu adalah PNS dan P3K. Untuk ASN itu dasar hukumnya PP 11 tahun 2017 dan P3K PP 49 tahun 2018. Kemudian PNS itu fungsinya untuk mengisi jabatan pemerintahan, sementara P3K itu untuk melaksanakan tugas pemerintahan. Jadi lebih banyak administrasinya kalau untuk P3K. Kemudian untuk penetapan kebutuhan ASN seperti ini ya. Ini ada CPNS, ada P3K. Seperti ini, teman-teman bisa baca sendiri. Nah, yang saya akan sampaikan di sini adalah pengadaan CASN 2021 ya. Ini terdiri dari banyak tahap. Yang pertama dari tahap usulan kebutuhan, analisis jabatan dan analisis beban kerja, ini dari instansi pengusul. Kemudian penetapan kebutuhan itu yang akan menetapkan dari Menteri PAN-RB berdasarkan pertimbangan dari Menteri Keuangan dan Kepala BKN. Kemudian ini pengumuman ini rencananya di minggu ketiga ya teman-teman, minggu ketiga bulan Maret 2021. Ini nanti akan dilakukan oleh BKN. Kemudian ada seleksi administrasi, ini akan dilakukan oleh BKN bersama dengan instansi pengusul. Kemudian seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang itu akan dilakukan oleh BKN bersama instansi pengusul juga. Kemudian tahap berikutnya yaitu penetapan hasil akhir seleksi, ini oleh Panselnas. Kemudian penetapan nomor induk dilakukan oleh BKN dan pengangkatan dilakukan oleh instansi pengusul. Yang dimaksud dengan tim Panselnas itu apa? Ini tim Panselnas terdiri dari beberapa stakeholder ya. Ini ketuanya, ketua tim pengarah itu oleh Menpan RB, kemudian sekretaris tim pengarah itu oleh Asdep Perencanaan dan Pengadaan SDMA Kementerian PAN RB. Ini sekretariatnya. Kemudian tim pelaksananya oleh Kepala BKN, tim pengawasnya oleh Deputi PIP Bidang Polhukam PMK BPKP. Kemudian tim audit teknologinya oleh Sestama BPPT. Kemudian tim pengamanan teknologi oleh Deputi Proteksi BSSN. Kemudian tim quality assurance oleh staf ahli bidang budaya kerja Kemenpan RB.
Kemudian tim penyusun naskah seleksi oleh Kemendikbud. Kemendikbud ini yang menyusun soal SKD, SKB untuk CPNS dan soal kompetensi untuk P3K. Ini biasanya untuk guru ya. Oke, jadi ini tim Panselnasnya ya. Jadi jika teman-teman tanya Panselnas itu apa, ya itu Panselnas yaitu tim ya, tim struktur organisasi yang terdiri dari beberapa tim ini. Kemudian ini status pengusulan kebutuhan ASN 2021. Ini teman-teman bisa baca sendiri, ini nggak begitu penting ya. Ini untuk instansi. Kemudian ini buat teman-teman ini penting buat teman-teman yang akan mencoba peruntungan di CASN 2021. Ini rencana kebutuhan ini pusat itu 83.669, kemudian di daerah 1.221.816. Nah, ini rencana penetapannya seperti ini. Jadi pusat itu rencana penetapannya 74.384, sementara untuk yang daerah 637.243. Nah, bedanya apa? Jumlah kebutuhan dan jumlah rencana penetapan seperti ini tadi ya. Tahapannya ini kan usulan kebutuhan dan usulan penetapan. Usulan penetapan kebutuhan itu berdasarkan Menteri Keuangan dan Kepala BKN. Jadi ketiga stakeholder ini rapat menetapkan kebutuhan. Jadi ada Menteri Pan-RB, kemudian ada Menteri Keuangan dan Kepala BKN ini rapat memutuskan penetapan kebutuhan. Jadi di sini kenapa jumlah penetapannya berkurang? Ini setelah rapat dengan Menteri Keuangan, Kepala BKN dan Menteri Pan-RB ya. Nah, untuk yang jumlah kebutuhan ini usulan dari instansinya. Jadi kenapa jumlah kebutuhan banyak? Ya ini belum diseleksi oleh Menteri Keuangan, Kepala BKN dan Menpan RB. Seperti itu ya. Jadi ini mengapa jumlahnya berkurang? Ini kan ada yang tidak usul, kemudian berkasnya belum lengkap dan lain sebagainya. Jadi kenapa ini berkurang? Ya karena berkasnya pertama belum lengkap. Yang kedua disaring lagi oleh Menteri Keuangan, kemudian Kepala BKN dan Menpan RB. Seperti itu ya. Jadi berkurangnya cukup drastis. Kemudian saya akan mensoroti untuk P3K non guru dan CPNS. Kenapa? Karena teman-teman nanti yang akan mengisi formasi Pranata Komputer dan jabatan serumpunnya ini akan bermain di sini di formasi yang 21.741 dan 85.353. Ini nanti di sini kita akan bermainnya di sini. Berapa jumlahnya ini belum ditetapkan ya. Nanti kita tunggu di minggu ketiga. Di minggu ketiga bulan Maret 2021. Jadi di sini mulai tanggal 14 sampai tanggal 20 Maret 2021. Nanti pengumumannya di sekitar tanggal ini ya. Kita tunggu aja pengumumannya. Semoga untuk yang formasi Pranata Komputer dan jabatan serumpunnya akan lebih banyak ya. Oke. Nah, berikutnya ini juga nggak kalah penting. Ini ada rencana jadwal seleksi CASN tahun 2021. Nah, ini penyampaian formasi ke kementerian lembaga di minggu kedua bulan Maret 2021. Nah, kemudian penyampaian formasi ke kementerian lembaga Pemda ini di minggu ketiga. Kemudian penyampaian formasi ke Pemda untuk P3K guru ini minggu ketiga. Ini yang sekolah kedinasan ya, nggak penting. Kemudian ini CPNS dan P3K non guru ini di minggu ketiga. P3K guru ini di minggu ketiga.
Jadi kita tunggu di minggu ketiga ya teman-teman. Nanti kita akan update beritanya. Kemudian untuk pendaftaran, nah ini sekitar di bulan Mei Juni. Nah kita bermainnya di sini ya teman-teman, di area CPNS dan P3K non guru. Ini di sini. Mei Juni ini pendaftaran, kemudian seleksi kompetensi dasar ya, SKD dan SKB ini di bulan Juli sampai dengan Oktober. Kemudian pengumuman kelulusan ini di bulan November. Kemudian pemberkasan dan penetapan NIP itu di bulan November sampai bulan Januari. Seperti itu ya. Jadi persiapkan teman-teman di minggu ketiga ini. Di minggu ketiga teman-teman nanti ada pengumuman, nanti kita cermati bersama. Kemudian di bulan Mei sampai Juni teman-teman mulai mendaftar. Jadi ada jeda 1 bulan di sini. Kemudian teman-teman mendaftar. Setelah mendaftar nanti di bulan Juli ini ada seleksinya ya, seleksi SKD SKB. Seperti itu. Oke, berikutnya. Nah, di sini untuk akhir Maret 2021 formasi mulai diserahkan ke masing-masing PPK, kementerian, lembaga atau daerah. Jadi akhir bulan Maret formasi mulai diserahkan langsung ke masing-masing PPK, pejabat pembina kepegawaian ya. Kemudian instansi yang belum melengkapi dokumen agar segera menyelesaikan. Kementerian PAN-RB akan mengeluarkan kebijakan pengadaan ASN 2021. Instansi akan mempersiapkan pelaksanaan seleksi ASN yang adil, objektif, transparan, akuntabel, bebas KKN, dan tidak dipungut biaya. Untuk pelaksanaan seleksi ASN, non-guru akan menggunakan CAT BKN dan guru akan menggunakan sistem UNBK Kemendikbud. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan update mengenai formasi CPNS ya, CPNS dan P3K khusus non guru ya. Nanti kita akan bermain di situ khusus untuk jabatan penata komputer dan serumpunnya ya. Oke, di sini juga saya akan membuka grup Telegram khusus untuk jabatan penata komputer dan serumpunnya. Nanti bisa cek di sini ya. Silakan nanti teman-teman gabung di grup Telegramnya. Nanti akan saya update di grup Telegram tersebut. Oke, silakan bergabung. Jangan lupa klik like jika kalian suka dengan video ini dan share video ini ke sosial media kalian. Saya Basuki Rahmat. Salam Berakom Indonesia.